Ya. Lo. Kembali lagi di konten apa ini? Podcast. Dan hari ini kita podcastnya nggak estetik, dalam artian nggak tak buat kayak yang bedah lirik, ya. Nggak tak buat kayak yang bedah lirik karena you guys must see this with your own eyes, gitu kan. Kalau di bedah lirik kan gampang lah ya, kalian bisa scroll di bawah di deskripsi terus kalian bisa lihat liriknya itu apa kayak gimana, terus tinggal dengerin aja sambil tiduran sampai ini. Kalau ini topik ini nggak bisa, dalam artian aku menyuruh kalian melihat dan juga mendengarkan sekaligus gitu ya, tentang akhir-akhir ini yang viral gitu ya. Kayak baru tadi siang hari Jumat tanggal 26 ini ya, ini jadi viral, blow up dan lain sebagainya. Banyak yang bahas juga, banyak yang pro, banyak yang kontra. Yes, kalian udah lihat, sebut netizen RI paling tidak sopan, akun Microsoft diserang. Sekilas terdengar cukup keren ya. Tapi kalau kalian logika lagi, ironi ini. Ini ironi banget gitu ya. Kalian kalau search di Google langsung netizen Indonesia gitu, pasti langsung ketemu hasil search netizen Indonesia tidak sopan gitu, dan muncul beberapa artikel berita ya, entah itu CNN, entah itu Kompas, Viva dan lain sebagainya, yang mungkin bisa dinilai kredibel gitu ya. Itu membahas ini semua, hampir semua membahas ini semua. BTW ini aku di layar sebelah kananku lagi grinding DNMC tuh. Tak tinggal ya. Ingat-ingat masalah DNMC ya, kita bahas ini setelah iklan berikut ini ya, dari DNM Klasik tentunya. Monggo silakan, diriku di masa lalu. Sponsor dulu ya guys. Jadi terima kasih kepada DNM Klasik yang senantiasa mau mensupport channel ini ya. Kalian bisa ngecek DNM Klasik ya. DNM Klasik itu apa sih? DNM Klasik adalah private server Dragon Nest Mobile ya, yang baru-baru ini rilis, dan update-nya itu masih ke Desert Dragon ya, terakhir kali endorse ini dibuat. Tapi mereka punya pandangan yang sangat panjang sekali, yaitu mereka udah siap-siap, bahkan aplikasi mereka itu udah berlogo Lensea gitu kan, karena target mereka itu emang mengupgrade servernya itu sampai update job Lensea gitu kan. Jadi ini merupakan DNM private server yang sangat-sangat berambisius, dan pastinya bakalan seru gitu kalau misalnya kalian bisa menjadi orang pertama yang mencoba job Lensea gitu kan, karena DNMCA pun masih, yang official pun masih panjang gitu kan update Lenseanya gitu kan. Wong S6 RUDN aja nggak update mereka, sedangkan DNM Klasik mereka dengan cepat ya kan, tiap minggu mereka update level, tiap minggu mereka update Dragon Lair ya kan. Mungkin update Lenseanya ya kan nggak lama lagi gitu bakalan update gitu kan. Makanya kalian bisa support mereka gitu kan, dengan main di server mereka atau mungkin bahkan donasi di server mereka gitu kan. Itu terserah kalian. Yang jelas kalau kalian mampir ke DNM Klasik atau main ke sana ya kan, kalian bakalan mensupport DNM Klasiknya sendiri dan mensupport channel ini juga. Jadi monggo aja langsung download dan kunjungi fanspage DNM Klasik yang ada di deskripsi di bawah guys ya. Oh ya, dan juga tambahan bagi kalian yang pengen kolaborasi mungkin sama channel ini ya, entah itu konten atau apa, atau mungkin promosi dan lain sebagainya, kita tukar traffic aja enggak masalah gitu ya. Jadi silakan langsung aja kontak email yang ada di bawah ya. Terima kasih. Oke, let's go, kita balik lagi ke sini, dan ini kita langsung lihat di CNN aja ya. Sebut netizen RI paling tidak sopan, akun Microsoft lah kok diserang. Aduh, Indonesia ya. Jadi singkatnya itu si Google ya, atau Microsoft itu kan kayak membuat survei gitulah ya, kayak membuat survei yang berjudul Digital Civility Index atau DCI gitu kan, dan diikuti oleh 16.000 responden gitu kan, di 32 negara ya. Jadi banyak negaranya tuh. Dan Microsoft ini menyampaikan ada 503 responden remaja dan dewasa yang terlibat dalam survei tersebut gitulah ya, dan penelitian dilakukan mulai April Mei tahun lalu gitu, dan mungkin baru selesai dihitung ya kemarin ini, maybe seperti itu ya. Dan sistem penilaian laporan tersebut berkisar dari skala 0 hingga 100 ya. Ini aku paham, ini pernah tak pelajari di statistik gitu ya. Semakin tinggi skor berarti semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut ya. Berarti ya semakin tinggi ya berarti ya
semakin nggak sopan gitu lah ya negaranya gitu ya. Jadi ngitung outputnya, hasil outputnya itu dari ini kayak apa ya, nominal terakhir gitu lah ya, output terakhir ya. Ini kalau kalian belajar statistik pasti paham kok kayak gini kan, ngitung-ngitung data gini ya. Dan hasilnya skor kesopanan daring di Indonesia sendiri itu naik 8 poin guys, dari 67 pada tahun 2019 menjadi 76 guys, tinggal dibalik tok lho angkae pada tahun 2020 gitu ya. Dan laporan DCI ini menyatakan Singapura ya nggak kaget sih dari kerjaanku aja yang bahas masalah hubungan Jepang sama Singapura itu Singapura itu kayak apa ya, hampir 11-12 ya, mungkin 10-12 gitu lah ya sama Jepang itu kesopanan mereka gitu ya, entah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penggunaan internet gitu ya. Ya aku yakin di Jepang dan Singapura pun nggak semuanya orang baik-baik gitu kan, tapi sebagian besar itu mereka kan orang baik gitu loh. Kita nggak usah denial, kita nggak usah tapi kan Jepang gini, Singapura juga ada orangnya, yes ya kan, ada orang yang bajingan pun ada di negara mereka ya, ada, dan lumayan banyak juga pasti. Tapi ya itu semua powernya itu masih kalah sama orang-orang yang baik mungkin ya, entah itu dari Singapura maupun Jepang itu tadi yang udah tak jelasin gitu ya. Ya nggak usah denial gitu kan, kita nggak usah pembelaan dalam artian ya ini bukannya aku nggak cinta diri sendiri, nggak cinta negeri ini sendiri gitu ya, karena ya sekalian lihat sendiri, wah aku ya membuat karakter virtual youtuberku juga pakai belangkon, pakai gini ini ya kan, aku cinta budaya Jawa, aku cinta Indonesia gitu kan. Buktinya aku juga sempat bilang kalau aku pengen pindah ke Bali gitu kan, karena di sana culture-nya yang sangat yang sangat ngeblend gitu. Aku seneng gitu dengan suasana Indonesia yang kayak gitu. Tapi sekali lagi, wis masalah netizen iku beda ya. Pasti bahasanya atau nilai-nilai yang kita ambil itu pasti bakalan beda. Itu hal yang nggak bisa kita pungkiri lagi dan nggak bisa kita ngeles kemanapun gitu ya. Jadi setelah si Microsoft ngeluarin CDI itu tadi, survei itu tadi, akhirnya dengan ironisnya netizen Indonesia malah membuktikan kalau survei itu bener dan itu valid ya. Bukannya kita membalas dengan sisi positif, malah Microsoftnya dibully guys. What the fuck is wrong with you guys? Sumpah gak paham aku sampai pola pikir kalian ini, ya Allah. Aku sempat speechless loh baca berita ini lewat di Facebook, lewat di Instagram gitu ya. Aku baca sekilas, ya Allah ya Robby. Kayak gimana gitu loh, kalian ini udah dikasih survei kayak gini, bukannya kalian itu berbenah diri malah ngelunjak. Anyway, aku nggak denial juga akan hal tersebut karena aku sendiri nge-YouTube. Kalian tahu sendiri guys, kalian yang sedang mendengarkan konten ini mungkin kalian udah tahu sendiri gitu kan, gerak-gerik netizen botol ya kan, ya bukan bocah aja ya, netizen yang udah dewasa pun kadang-kadang, yang udah berumur pun kadang-kadang ya masih kelakuannya kayak bocah gitu. Kita nggak usah menyangkal lagi di live streaming kita aja sehari-harinya, sampai aku nggak live streaming setiap hari lagi itu ya rasanya karena ini karena orang-orang yang mungkin itu botol maupun orang yang udah dewasa tapi pemikirannya tuh kayak botol. Kita nggak bisa memungkiri itu lagi, kita nggak bisa menutup mata kalau emang netizen kita itu goblok dan kurang ajar, itu kita nggak bisa guys. Ya ini hasilnya ya udah gini ya kan. Hasilnya Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara untuk tingkat kesopanan netizen se-Asia Tenggara. Yes, memang nggak terburuk sih, disyukuri iya. Ya harus disyukuri, nggak buruk-buruk amat sih. Tapi kan ya kita berbenah gitu loh. Gini kita udah di posisi 29 ya kan. Ini literally berapa dari bawah? 3 kan, posisi 3 dari bawah gitu loh. Kenapa kalian malah ngegas Microsoft? Kenapa kalian malah membuktikan kalau survei itu benar? Oh my god, itu aku nggak pernah tahu ya ada zombie apokalips di Indonesia. Tapi kayaknya otak-otak orang itu udah dimakan zombie dari entah kapan ya, entah di mana. Aku sendiri nggak pernah lihat di Indonesia itu ada zombie apokalips atau ada serangan zombie atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas netizen-netizen yang ikut untuk membuli Microsoft ini, atau mungkin pokoknya perilakunya yang gak sopan tadi, ya mungkin di sekitar mereka itu ada zombie apokalips guys. Jadi otak mereka kemakan, akhirnya tidak punya otak lah mereka gitu ya.
Terus kita simpulkan paling gampang gitu aja lah ya. Nanti kita mencerca pendidikannya atau gimana, nanti nyinggung institusi tertentu gitu kan, ya wis gak usah gitu kan. Kita pakai cara yang lucu dan fun, yang fantasi aja lah ya wis. Anggap aja otaknya udah dimakan zombie apokalips gitulah ya wis. Dan berdasarkan pantauan CNN Indonesia pada Kamis malam, akun Instagram Microsoft dibanjiri komentar hingga lebih dari 2000 komentar dari netizen yang tak terima dengan hasil survei tersebut. Gak terima ngomong ngocok ya, arek Surabaya lah koyo ngono. Ya, namun pada Jumat ya kan pagi, kolom komentar akun itu dimatikan. Yes, wajar. Ini langkah Microsoft mematikan komentar. Ini sama kayak langkahku untuk nggak sering live streaming seperti dulu lagi. Kayak aku di subscriber 500-700 aku hampir setiap hari live streaming ya kan. Tapi karena kita semakin tinggi ya kan, sesuai pepatah, semakin tinggi suatu pohon pasti anginnya itu semakin kencang. Nah itu aku sadar akan hal itu. Dan daripada karena botol-botol dan netizen yang maha benar itu, nggak mungkin mereka mau ngalah guys, pasti mereka main ego gitu kan. Ya wis, kita aja yang ngalah gitu kan, kita yang waras. Aku sebagai streamer yang mungkin masih peduli dengan mental healthku sendiri, dan mungkin masih peduli juga dengan Selekender Squad yang mungkin udah satu visi dengan channelku gitu kan, yang mungkin juga malas dengan adanya netizen maha benar dan dengan adanya botol gitu kan. Ya udah, aku menjaga perasaan dan mental health kalian dan juga perasaan dan mental health diriku pribadi gitu kan. Ini langkah yang benar menurutku bagi Microsoft itu wis. Kalian nggak bisa ngelawan orang yang mungkin brainless gitu kan. Karena gini, lagi viral itu gini, zaman sekarang ya, pokoknya zaman globalisasi, zaman teknologi internet dan lain sebagainya itu mengguncang Indonesia. Hampir semua orang itu bisa pakai HP, hampir semua orang itu bisa pakai internet ya. Semenjak itu dimulai ya kan, orang yang salah itu pasti yang paling ngegas wes. Itu lagi viral, itu budaya negatif macam kayak gitu itu lagi diturunin sekarang itu. Entah dari orang tuanya ya kan, orang yang udah sepuh pun kadang-kadang kayak gitu. Orang tua pun kadang kayak gitu. Orang dewasa pun yang udah mateng umur 20-an pun yang seharusnya bisa mikir jernih pun itu masih ada yang kayak gitu. Apalagi bocilnya malah nurun lagi gitu kan. Karena apa ya, aku sendiri merasakan budaya budi pekerti itu udah mulai hilang gitu kan. Apalagi budaya Jawanya budi pekerti itu kan, itu kental banget loh guys semenjak dulu. Dan mungkin kedepannya juga aku bakalan membuat materi-materi ataupun podcast yang membahas masalah budi pekerti dari suku Jawa sendiri gitu kan. Dan itu juga nggak harus diterapkan oleh orang-orang Jawa gitu kan. Orang luar Jawa pun bisa menerapkan esensi-esensi dari mungkin pesan-pesan dari leluhur yang mungkin kalian itu belum tahu karena di sekolah itu nggak diajarin. Jadi tunggu aja nanti kontenku podcast yang membahas hal-hal tersebut gitu kan. Dan ini ada user Twitter ya, user burung yang langsung anjir lah, gak terima hasil survei Microsoft yang dikatakan netizen Indonesia paling tidak sopan di sosial media. Akun IG pun diserang ya. Ini seperti yang tak bilang tadi gitu. Miris guys, miris, ironi banget ya kan. Dan ini ada yang dengan PD-nya itu ngomong kayak gini cuy. Ya ini gak usah disensor lah ya. Ini paling ya sekarang udah tutup akun kan, atau mungkin ini fake account gitu kan ya, nggak ada profilnya, nggak ada postingannya gitu kan, dan mungkin anunya di lock gitu kan IG-nya. Microsoft nggak tahu kalau Indonesia punya sila ketiga persatuan Indonesia. Soal serang menyerang pasti netizen plus 62 akan bersatu. Kowe ku berbuat buruk cok kok ya bangga. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Anda itu berbuat negatif bro, mbak. Kok Anda bangga? Where is your brain? Is your brain is in your dengkul? Do you know dengkul? Astagfirullahaladzim. Microsoft nggak tahu kalau Indonesia punya sila ketiga persatuan Indonesia. Oh my god. Simple gini loh. Di Microsoft itu kan juga banyak orang Indonesianya sih. What? Dikira Microsoft yang kerja di sana cuma bule aja gitu. Oh my god. Sekarang Microsoft punya versi Indonesia itu apa enggak karena ada pekerja Indonesia di sana? Oh my god. Sakingnya virtual YouTuberku nggak bisa ini ya. Tanganku nggak bisa di tracking ya. Aku belum beli hand tracking sih. Ya kayak mau facepalm guys. Sumpah. Ya Allah, soal serang menyerang pasti netizen 6+62 akan bersatu.
Ya iyain aja lah ya. Aduh ya Allah, Pancasila aku cok dipakai pengecualian untuk berbuat jahat itu loh. Aduh, nyuwun sewu nggih Bung Karno. Penerusmu kayak gini amat anjir. Penerusmu kayak gini amat gitu loh ya Allah. Lebih lanjut, akun Cerominyo menilai tidak peduli dengan adanya survei yang dilakukan kepada warga plus 62. Menurutnya Microsoft dinilai lemah karena menyebut warganet Indonesia paling tidak dinilai lemah. Membaca komentar kayak gini ya, membaca konten kayak gini, itu yang membuat kita itu pengen pindah negara. Aku ketika aku masih kuliah ya, alias mungkin itu adalah titik balik kehidupanku gitu kan. Aku sadar dengan beberapa hal yang mungkin negatif, positif. Aku belajar santuy, aku belajar gini, aku belajar whatever gitu lah ya. Tapi di satu sisi aku juga belajar ya apa sih orang Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sih, dan di situ aku mulai peka gitu kan. Entah itu netizen, entah itu di sekitarku sendiri, orang yang toksik itu kayak gimana ya kan. Dan ini ya kan, aku dulu pas kuliah itu sempat mikir gitu, mungkin aku better pindah ke Jepang gitu kali ya, lebih damai di sana gitu ya maybe gitu kan. Tapi ya sekali lagi seiring berjalannya waktu gitu kan, aku semakin ya mager juga ke Jepang gitu kan. Kalau mungkin sekedar jalan-jalan it's okay gitu kan, nggak butuh guide it's okay gitu kan, karena aku sama Ruby pun juga lulusan bahasa Jepang gitu kan, it's okay gitu. Tapi kalau untuk tinggal di sana sih aku agak kayak apa, ngepir lagi gitu kan. Ngepir itu maksudnya kayak enggak-enggaan gitu loh, kayak moh-mohan gitu. Karena ya Indonesia itu masih banyak yang harus dikembangkan dan yang harus dibanggakan itu masih banyak lagi gitu kan. Aku kayak nggak tega gitu kan ninggalin Indonesia gitu kan. Tapi ini sekali lagi kayak percaya guys, Indonesia itu indah, Indonesia itu hebat. Kalau orang-orangnya itu nggak kayak gini. SDM Indonesia itu sekarang yang paling buruk. Mungkin aspek alam, aspek SDA-nya dari Indonesia itu sendiri sangat kaya sendiri. Tapi orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik, ya kan. Dengan baik ini kan ada SDM yang lemah sama ada SDM yang buruk, ya kan. SDM yang lemah sama buruk ini bedanya apa? SDM yang buruk itu orang-orang yang mungkin memanfaatkan SDA ini tadi, sumber daya alam ini tadi dengan tidak baik. Misal ya, kayak hutan segala macam nggak dihitung, nggak diperhitungkan, terasering dan lain sebagainya, penanaman ulang nggak dihitungkan, pokoknya babat selesai, gitu kan. Sesimpel itu ya kan. Masalah ini mungkin kalian pernah bahas di IPA IPS dulu waktu pelajaran sekolah gitu kan. Masalah penanaman reboisasi dan lain sebagainya ya kan, itu pelajaran umum gitu. Menurutku SDM yang buruk ya itu tadi, nggak bisa memanfaatkan SDA dengan baik. Nah, SDM yang lemah itu adalah SDM yang goblok, alias nggak bisa mikir, otaknya belum nyampe ke sana, belum bisa diajak maju, belum bisa diajak berpikir dewasa. That's it gitu kan. Masalah Indonesia di SDM ada dua tipe itu. Menurutku itu ada dua tipe itu. Kalau kita berhasil melaksanakan revolusi mental yang dibilang Pak Jokowi ya, mungkin insya Allah kita bisa sukses. Tapi nyatanya dua jabatan Pak Jokowi jabat ya, beliau sendiri itu masih belum kuat gitu untuk menyadarkan si dua orang ini tadi, dua golongan SDM ini tadi. Karena itu sulit banget. Indonesia sekarang penduduknya berapa ratusan juta bro, dan dua golongan itu tadi pasti ada ratusan juta juga gitu kan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya kan, nggak menentu ras ini, agama ini, enggak, semuanya itu hampir ada gitu kan, membaur jadi satu gitu. Dan itu sulit untuk menyadarkan itu semua gitu. Prosesnya itu bertahun-tahun gitu kan. Sementara netizen lain mengingatkan bahwa warganet di Indonesia perlu memperbaiki diri. Yes, why not? Kita introspeksi diri. Kenapa kita malah menyerang orang yang mungkin kayak ngasih tahu kita itu secara halus gitu kan. Kalian dikasih survei kayak gitu, kalian dikasih data yang pasti, kok kalian gas? Why? Gitu kan. Ini insidennya kayak sama ketika channelku pertama kali booming ya, guide DNM ku part 1 untuk pemula itu pertama kali booming. Itu ada fanboy dari salah satu sultan di serverku ya kan, sih nggak usah tak sebut ya toh, nggak usah tak sebut, dan kalian nggak perlu nyebut di komentar karena aku nggak pengen menjelek-jelekan orang tersebut, karena sebenarnya nggak ada kaitannya dengan orang tersebut sih. Tapi karena si netizen ini tadi nyebut orang tersebut, ya aku jadi boleh apa ya, berpikiran negatif juga ke sana. Tapi ya untuk saat ini sih aku fine-fine aja gitu kan. Aku juga nggak kenal sama si sultan tersebut ya kan.
Itu dia ngotot masalah tes demek, top demek siapa, ya kan, job apa gitu kan. Ya wis gitu kan. Aku berusaha berargumentasi secara sehat gitu kan. Tak balesi guyonan, oke, jokes kita beda gitu kan. Oke, ya kan. Oke, aku nggak ngejokes, oke tak seriusin, ya kan. Aku nembungi masalah aku bahas masalah tes demek itu lebih baiknya di mana, di sini, ya kan. Dia masih ngotot, wis pokoknya job iki, ya kan. Dia malah mengatai kalau aku itu nggak jelas, ya kayak gitu itu, ya kan. Padahal aku udah tanya itu ke teman-teman gue, melihat ke ini juga di DNM-nya sendiri ada tanda tanya, tak kliki, ya kan, tak baca dulu dan hasilnya memang seperti itu gitu kan. Aku membuktikan pakai data sama kayak Microsoft, tapi si netizen itu tadi tetep aja ngeyel. Nah wis selesai Indonesia kalau dipenuhi orang kayak gitu, bener wis toh. Sekarang pilihan Indonesia untuk maju ke masa depan itu cuma 2, tenggelam dalam tanda kutip atau semakin terbang, wis ngono ae. Sekalinya kita bisa memperbaiki netizen yang goblok-goblok kayak gini, kita bisa langsung melesat tinggi gitu bisa, karena kita secara jumlah itu nggak kalah gitu kan. Tapi kalau kita gagal mengedukasi orang goblok-goblok kayak gini, ya udah kita tenggelam wis melewati samudra. Microsoft memang betul sih kurang, memang mulai belajar berbenah akhlak dulu dah, betul. Aduh, di akun Instagram secara tidak langsung membenarkan survei yang dilakukan, betul sekali ya kan. Ya piye ini sampai ada yang minta maaf gitu kan. Ya aku, ya kan, selaku YouTuber yang mungkin subscribernya masih dikit dan mungkin kurang bermanfaat untuk Indonesia, aku juga turut meminta maaf karena aku sendiri juga belum capable, belum sanggup untuk ngontrol subscriberku, belum bisa tak edukasi semua. Botolnya masih banyak, orang yang dewasa pun pemikirannya kayak botol pun masih banyak. Jadi aku sendiri pun ya turut meminta maaf gitu kan, karena aku belum bisa berkontribusi apa-apa gitu dalam perkembangan mungkin untuk mencerdaskan netizen atau mungkin mencerdaskan bangsa gitu kan. Tapi ya tujuan kita di channel ini kan nggak berubah toh guys, ya kan. Kita membudidayakan membaca untuk netizen Indonesia yang emang selama ini kita temui 80% netizen Indonesia itu kan belum bisa rajin baca, ya kan. Wis pokoknya wis toh, yakin aku. Server berapa bang, deskripsi ada. Bang main apa bang, judul ada. Bang tanya gini soal DNM saya, aku lagi main DNM klasik, deskripsi padahal ada. Tag game udah tak ubah gitu kan. Aduh repot. Ya, ini udah kita baca tadi. Ya kalau membahas netizen Indonesia mah nggak bakalan selesai kayak kan. Sedangkan ini di Kompas mungkin ya sama lah, ini kontennya sama. Seharusnya kan koreksi diri gitu ya. Ya betul. Malah ayo kita boikot. Lo mau kayak Dayana Min, apa hubungannya sempak, ntar dihujat kena mentalnya lo. Astaga, aku jadi inget siapa itu netizen kita yang ternyata aku stalking IG-nya dan dia ternyata anak nolep gitu kan. Dia kan pernah bicara masalah mental itu. Dia yang bully kita, malah dia yang kena mentalnya. Iya, Anda membuli channel yang salah gitu kan, dan viewers yang salah gitu kan. Channelku dan Slender Squad itu paling bebal gitu kan, karena netizen itu tidak bisa membedakan data dengan opini. Betul. Ngeri kalau Microsoft ntar tiba-tiba bikin kebijakan warga Indonesia dilarang menggunakan software. Nah iki bahaya cuk. Gimana ntar kondisi perkantoran Indonesia? Bukan perkantoran aja bro, menurutku bro. Sekarang orang kalau nggak pakai Windows ya pakai apalagi Linux sih lo, jarang orang yang pakai itu kan. Sedikit orang yang bisa pakai Linux itu. Hampir semua orang 90 berapa persen gitu kan mungkin. Itu kan pakai Windows gitu kan. Coba akses Microsoft di Indonesia itu hilang gitu kan. Gimana Cuk? Kalian wis gaptek teknologi, sok-sokan tahu Microsoft gitu kan. Microsoft nanti hilang, kalian pakai Linux itu tambah nggak tahu lagi, tambah goblok lagi. Nanti kasihan juga orang-orang yang usaha Microsoft, karena teman-temanku itu juga ada itu yang jual software ori Microsoft itu, dan kasihan mereka gitu kan. Kehilangan lapangan pekerjaan juga karena apa? Karena cocot kalian yang goblok gitu loh. Inilah kenapa aku nyuruh Slender Squad itu untuk selalu konsekuensi. Ya konsekuensi, wes tau, konsekuensi itu penting, karma itu penting guys. Kalian mengatakan sesuatu, kalian mengetik sesuatu di sosial media pun, apalagi di dunia nyata, kalian bilang ke orang kayak gini, itu kalian, aku minta kalian mikir dulu konsekuensinya itu seperti apa gitu kan. Karma itu pasti ada, sebab akibat itu pasti ada. Kadang orang nggak mikir itu, karena apa? Ya goblok.
otaknya yaitu tadi dimakan zombie. Oh my god, kena mental WK. Oh, astagfirullah. Oh, netizen Indonesia di sini nih. Mau bilang apa kau? Mau bilang Anda tolol, bro. Orang luar negeri gimana cara membuktikan kalau netizen Indonesia itu gak sopan? Microsoft lihat kolom komentar di akun gue. Betul. Tak pikirin mau menghujat tadi. Hujat terus, lu itu udah gak sopan, masih bilangin malah membantah lah yo. Ya dimatikan sekarang. Seperti IGTV terakhir berjudul dikomentari warganet hingga mati. Astagfirullah. Riset Microsoft. Ini tadi udah kita baca lah ya. Gila. Singapura gila sih, Asia Tenggara gila. Se-Asia Tenggara loh dia nomor 1, Cuk. Nah ini nih tertinggi nih skor. Jadi kan di netizen terburuk itu kan ada apanya ya? Ada kayak subsektor penilaian lagi kan. Nah, itu kan ada hoax, ada hate speech, ujaran kebencian gitu kan. Terus ada diskriminasi, pembulian media sosial gitu kan. Tertinggi adalah hoax, guys. Naik 13 poin, Cuk. Ke angka 47%. Tepuk tangan, Cik. Dengar tepuk tanganku? Iya, dengar ya. Tepuk tangan, Cik. Ya apa maneh, Cuk, sing percaya YouTube sampai snack video sih akeh. Yang percaya sama YouTube sama snack video lo masih banyak, Cuk. Selain itu faktor ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27%. Iya, nggak heran gitu kan. Kita niatnya argumentasi, berdiskusi secara sehat dikatain nggak jelas. Iku piye? Ya mungkin itu masuk yang diskriminasi sih ya, 13% ini. Faktor ujaran kebencian ya kan. Yes, gak anu sih, nggak kaget sih. Ya realitas loh. Kalau kalian lihat di sekeliling kalian di Facebook, kalian mungkin scroll sejenak ya kan, sedetik, 2 detik, 5 detik, itu pasti kalian nemu postingan orang Indonesia yang kayak gitu kan. Pasti kalian nemu yang entah itu mereka itu sarkas atau emang goblok alami. Itu aku nggak bisa bedain loh, sumpah ya kan. Sumpah nggak bisa bedain aku. Ini di FIFA juga sama sih ya kan. Gila. Ini hoaxnya sih 47% itu piye. Gila loh. Terus dengan survei yang data kayak gini, angka ya kan. Sekarang gini, logikanya gini. Microsoft ngapain membuat misalnya iki hoax loh ya. Ngapain mereka? Apa untungnya buat mereka? Indonesia, apakah orang-orang Indonesia itu investor tertinggi di Microsoft atau mungkin mengancam orang-orang Microsoft? Gak juga sih ya. Di Microsoft pun aku yakin banyak orang Indonesia yang berbakat kerja di sana. Ya kan? Ini Microsoft, bro. Perusahaan IT membuat survei online gitu kan, mungkin sebagai konten mereka. Apa gunanya kalau Microsoft itu ingin menjatuhkan Indonesia, arep menjajah Indonesia? Kurang kerjaan, dijajah pun ya paling kowe kan goblok gitu kan. Atau mungkin karena itu ya. Biar bisa diperalat gitu. Malah menjatuhkan, Cok. Pesimis banget aku ya. Ya apa meneh ya? Kenyataan, Cok. Ya ini kalian bisa search sendiri sih di Google ataupun mungkin ya aku ngupload video ini pun ini artikel kayak gini-gini mungkin ini masih dibahas gitu kan, masih gentayangan gitu di sosial media. Karena ya mudah-mudahan aja nggak berbuntut panjang gitu kan. Apalagi kemungkinan terburuk yang itu tadi loh, penggunaan Microsoft dijabut itu loh, itu sumpah itu kemungkinan terburuk itu jangan sampai kejadian gitu kan. Sekarang botol-botol kayak gitu ngapain mikir kayak gitu kan? Mereka pasti nggak mikir gitu kan. Ya udahlah ya. Yes, gitulah. Mungkin sekian lah dari apa ini podcast apa ini? Reaction gitu kan. Ya enggak lah, kita mungkin reaction sambil membahas gitu kan. Kayak mungkin pendapatku dan mungkin kalian juga bisa berpendapat, dan sekali lagi berpendapat sing sopan ya kan. Kita buktikan kalau apa namanya Indonesia itu masih ada orang-orang netizen yang sopan gitu kan. Di kolom komentar di bawah di channel ini gitu kan, di video ini. Jadi monggo. Itu kita berpartisipasi untuk menghijaukan istilahnya, menghijaukan netizen Indonesia lagi gitu kan. Dimulai dari channel ini maybe gitu kan. Karena seperti yang pernah tak bilang dan berkali-kali tak bilang, entah itu di konten maupun di live stream gitu ya, bagi kalian yang mungkin setia menonton atau mungkin nonton live stream tapi cuma untuk tanya game aja, tanya DNM gitu kan, kecut guys, kalian nggak dapat pesannya gitu kan. Nah mungkin kalian yang kayak gitu mungkin semoga tersadar gitu kan, kalian lihat video ini. Tapi aku nggak yakin juga sih video ini mungkin 30 menit lebih gitu kan. Aku yakin kalian bakal ngeskip dan nggak bakalan menyelesaikan video ini dengan selesai gitu kan.
pasti kalian ngambil separuhnya atau gimana, terus nanti komentar jelek atau gimana, yes who knows gitu kan. Atau mungkin kalian nggak peduli sama kontenku yang ini, mungkin kalian pedulinya cuma konten DNM, ya udah terserah kalian. Tapi yang jelas ya kan, seperti yang berkali-kali tak bilang, tujuan dari channel ini bukan hanya sekedar terkenal. Aku malas jadi orang terkenal. Kalau aku pengen jadi orang terkenal, aku tinggal face reveal selesai ya. Aku tinggal face reveal selesai. Yang apa mesti yang berusaha membocorkan identitasku dan lain sebagainya tak biarin selesai, ya wis. Jadi terkenal bisa, tinggal clickbait bisa, subscriber banyak bisa, view banyak, likes banyak bisa, bayar pun bisa, clickbait pun bisa. Tapi untuk jadi channel yang mungkin bisa mengedukasi netizen Indonesia, itu yang susah. Dan itu adalah goals kita ya. Goals kita bukan jadi channel Gimang, bukan jadi channel video berpaling hits, paling apa jenenge, paling terkenal ya kan. Enggak, bukan ya. Tujuan kita adalah menghijaukan netizen Indonesia biar cerdas kembali gitu kan. Wis, itu aja dari aku, dari mungkin konten reaction sekaligus diskusi singkat lah, membahas mungkin topik yang sedang hangat, dan ini secara nggak langsung kan berhubungan dengan channel kita gitu kan, karena upaya kita untuk menghijaukan netizen Indonesia kembali gitu kan, dan nggak ada salahnya kita bahas ini gitu kan. Jadi itu dulu, monggo silakan komentar yang sopan, sekali lagi ya, yang baik, diskusi yang baik, argumentasi yang baik, jangan gunakan kata baper kalau bisa ya, karena ya kata baper sama dan sejenisnya itu nggak mendukung argumentasi kalian guys ya, itu malah membuat kalian semakin tampak bodoh. Karena apa, kalau kalian udah pakai kata-kata itu, aku yakin kalian udah tersudut wis toh ya. Kalau bisa jangan pakai kata-kata kayak gitu wis, kita argumentasi yang sehat. Oke, kalau aku salah ya udah ya kan, kalau kalian benar ya udah gitu kan. Semua orang punya pendapat masing-masing dan kita bisa berdiskusi masing-masing, argumentasi, berdiskusi yang sehat gitu lah ya, di kolom komentar di bawah. Akhir kata tak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Thank you sudah menonton, like, subscribe, sawer sakarepmu, bye bye.